Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang UTBK 2022. Di video kali ini Kak Sugeng akan berikan tutorial pendaftaran UTBK SBMPTN 2022. Yuk langsung aja teman-teman ya. Kita akan bahas dari awal sampai akhir teman-teman ya. Dari pengisian biodata sampai dengan pemilihan pusat UTBK. Sebelumnya perlu diketahui teman-teman, untuk pendaftaran SBMPTN itu dimulai dari tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan 15 April 2022. Nah, silahkan strategi teman-teman mau kayak gimana? Apakah mau daftar di tengah-tengah atau di akhir gitu kan, atau bahkan di awal-awal. Nah, yang jelas, untuk teman-teman yang sekarang masih berstatus peserta SNMPTN ya, belum bisa mendaftar UTBK. Mana buktinya? Coba kita lihat. Ini Shopee, dia itu adalah peserta SNMPTN atau siswa eligible. Nah, di sini emang sudah ada tulisan pendaftaran UTBK. Tapi kalau kita klik apa yang terjadi, kita lihat. Nah, di sini ada tulisan bahwa Anda adalah peserta SNMPTN dan baru diperbolehkan melakukan pendaftaran UTBK setelah pengumuman hasil seleksi jalur SNMPTN yaitu 29 Maret 2022 pukul 15.01. Paham ya, udah kebayang ya. Jadi teman-teman yang siswa eligible harap bersabar gitu ya. Siapa tahu teman-teman lolos di sana. Oke? Teman-teman langsung aja ya kita ke pembahasannya. Nah, dari mana sih alur pendaftaran UTBK itu? Nah, sebenarnya di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau ingin tahu ada di ltmpt.ac.id. Di unduhan teman-teman di sini lihat ada UTBK SBMPTN. Pendaftaran UTBK. Saya udah download dan nanti saya akan jelaskan teman-teman. Di sini juga ada bagaimana cara biaya pendaftaran UTBK. Oke. Nah, di sini saya udah download panduan pendaftaran peserta UTBK SBMPTN 2022. Ayo kita besarkan. Oke, kurang. Nah, ini daftar isinya silakan baca teman-teman. Yang jelas saya akan highlight yang ini teman-teman. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa untuk UTBK udah mulai dari tanggal 23 Maret sampai 15 April, oke? Nah, ini teman-teman ya, alur-alurnya silakan aja lihat. Nah, untuk awal mulanya teman-teman harus login terlebih dahulu ke dalam ltmpt.ac.id kayak biasa ya. Masukin email dan password. Kabar baiknya, bagi teman-teman yang belum mendaftar akun LTMPT, masih ada kesempatan gitu ya. Jadi sampai dengan 12 April ya kalau nggak salah. Ya, 12 April itu pembuatan akun LTMPT sampai dengan simpan permanen. Jadi masih bisa teman-teman yang belum sempat kemarin bikin akun masih bisa teman-teman. Silahkan ya, itu kesempatan buat teman-teman semua. Oke, setelah teman-teman login, teman-teman pasti dihadapkan untuk ini teman-teman ya. Setelah Anda berhasil masuk, Anda akan dapat melihat portal dan melakukan pendaftaran SBMPTN. Nah, langkah pertama teman-teman harus melengkapi biodata. Nah, bagaimana pengisiannya? Lihat di sini. Perhatikan untuk tahapan mengisi biodata. Nah, di sini teman-teman untuk yang pribadi teman-teman harus Jangan ada yang salah. Jadi harus benar teman-teman ya. Nah, isikan baris-baris bertanda karakter bintang dengan data yang benar ya. Jadi ini untuk penegasan ya. Jadi ini harus benar. Setelah teman-teman udah selesai, silahkan simpan dan lanjutkan untuk menyimpan perubahan dan pindah ke halaman selanjutnya. Nah, alurnya di sini pastikan teman-teman ya, kalau teman-teman memang pemegang KIP kuliah, pastikan harus udah terdaftar tulisannya ya, warna hijau nih. Jadi kalau belum silahkan daftar dulu KIP-nya, baru daftar SBMPTN, oke? Nah, di sini jika teman-teman bukan pemegang KIP warnanya merah, tidak terdaftar. Ya, simple itu kan. Langsung aja di sini jika masih ada data yang kosong ya, suka ada yang kosong gitu ya, teman-teman bisa melengkapinya ya. Misalnya data orang tua ya, ayah dan wali atau wali ya, harus diisi sesuai dengan yang tercantum di ijazah ya. Jika tidak memiliki ayah, maka harus diisi dengan tidak punya ayah tanpa tanda petik. Jadi ya udah tulis saya tidak punya ayah. Pekerjaan ayah harus diisi, pendidikan ayah,
penghasilan ayah atau wali, jumlah tanggungan kayak kemarin ya. Kalau udah terbiasa atau kemarin udah buat akun pasti udah bisa ya. Nama ibu sama juga ya, sesuai dengan akte pekerjaan ibu, pendidikan dan penghasilan. Oke, ini ya gambarannya seperti ini. Oke, udah kebayang ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut di sini. Nah, bagi peserta UTBK yang tidak mempunyai kebutuhan khusus ya, jadi kayak ya tunanetra kayak gitulah ya, silakan aja ini mah jangan mencentang gitu ya yang kedua pilihan tersebut. Nah, ini alur bagi kebutuhan khusus saya lewat aja ya. Oke, setelah itu teman-teman langsung aja. Nah, ini teman-teman, ini yang disabilitas ya. Oke, ya itu yang disabilitas. Nah, sekarang kan tadi udah ya, yang pertama itu pemilihan program, biodata. Yang kedua, program studi. Nah, di sini teman-teman ya, untuk petunjuk pengisian program studi, seperti yang Kak Sugeng udah jelasin di sebelum-sebelumnya, video sebelumnya ya, bahwa teman-teman paling banyak itu di 2 PTN ya, dan paling banyak juga 2 program studi, baik 1 maupun 2 PTN ya, bebas. Kalau misal mau jurusannya A di 2 PTN ya monggo, jurusannya A jurusan B tapi di 1 PTN monggo juga ya, yang penting 2 maksimal. Pastikan Anda memeriksa persyaratan program studi yang Anda tuju dengan mengunjungi tautan yang tersedia setelah memilih PTN. Nah, jadi ini maksudnya ada beberapa program studi yang misalnya kedokteran harus dari IPA aja, kayak gitulah ya. Nah, bahkan misalnya di IPB nggak ada yang sosum, saintek semua kayak gitu. Silakan teman-teman lihat aja. Nah, centang pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan biaya kuliah atau UKT ya. Jadi nanti silakan ada centang, di sini kayaknya ada nih. Jika Anda sudah yakin, maka silahkan klik simpan ya. Jadi kalau udah yakin tinggal nanti simpan aja, kemudian selanjutnya lalu pindah ke halaman selanjutnya. Nah, untuk diperhatikan bagi peserta UTBK yang memegang KIP kuliah tidak dapat memilih PTN program studi yang Kementerian Agama atau UIN ya. Teman-teman nggak bisa karena ini KIP kuliah dari Kemendikbud. Oke, udah beres. Urutan prioritas itu menentukan prioritas ya, urutan yang pertama itu ya. Nah, ini udah beres lah ya. Oke, bagi peserta SBMPTN yang berasal dari itu IPS tidak diperbolehkan mengambil program studi kedokteran dan kedokteran gigi. Nah, inilah yang salah satu tadi disebutkan. Oke, udah ada ini keterangannya, udah enak banget ya. Selanjutnya, nah alur memilih program studi kayak gimana sih? Nah, teman-teman lihat, pilih PTN maupun program pilihan satu yang telah tersedia dalam daftar drop down. Pastikan bahwa Anda telah memilih program studi maupun PTN sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi, harus ngecek lagi ya. Nah, yang paling atas itu pilihan satu, yang bawah pilihan 2. Pilihan satu, silakan teman pilih PTN-nya yang mana, tinggal klik aja kayak SNMPTN kemarin ya. Kemudian nanti pilih program studinya apa. Nah, lalu kalau mau pilihan 2 silakan, mau PTN yang sama boleh, program studinya yang beda boleh, gitu ya. Nah, ini udah kayak tadi lah ya. Nah, silahkan di sini teman-teman ya. Setelah memilih PTN maupun program studi dari pilihan 1 dan 2, maka dapat melihat tampilan seperti gambar berikut. Perhatikan apakah program studi yang dipilih itu udah mensyaratkan Anda untuk melengkapi portofolio atau tidak. Lihat ya teman-teman ya. Setelah itu teman-teman lihat tinggal mengunggah portofolio kalau dia itu harus mengupload portofolio. Kalau enggak ya udah enakan. Nah, tulis centang dulu nih, jangan lupa kesediaan untuk memenuhi ketentuan biaya pendidikan kayak tadi ya, udah itu. Kemudian jika Anda sudah yakin dengan PTN maupun program studi yang Anda tuju, silahkan klik simpan dan lanjutkan, oke? Nah, oke, udah ini silahkan ini portofolio tinggal diunggah saja ya. Nah, pengisiannya silahkan lihat di sini. Kemudian di sini lihat alur bagi peserta dengan portofolio itu wajib ya mengunggah portofolio, dan silakan aja teman-teman mau yang ngambil yang dari SNMPTN kemarin atau SBMPTN, atau kalau SBMPTN yang baru lagi ya, gitu aja sebenarnya.
Nah, kalau dari SNMPTN, silakan klik SNMPTN, lalu tekan lanjutkan. Apabila sudah yakin menggunakan portofolio dari SNMPTN, silakan. Gitu ya. Kalau dari SBMPTN, teman-teman harus mengunggah lagi yang sesuai dengan ketentuan gitu ya. Unggah portofolio sama kayak yang kemarin, bebas tuh. Oke, udahlah ya, ini portofolio. Oke, nah, di sini setelah ini Anda dapat melihat portofolio yang telah diunggah. Nah, klik lanjutkan untuk memilih pusat UTBK. Nah, di sini teman-teman yang menjadi deg-degannya teman-teman ya. Nah, di sini Anda dapat langsung menekan tombol lanjutkan memilih pusat UTBK, ini yang nonnya ya. Nah, memilih pusat UTBK. Nah, perhatikan petunjuk pengisian dalam memilih pusat UTBK. Nah, apa sih pusat UTBK? Pusat UTBK itu adalah di mana teman-teman nanti akan melakukan tes gitu ya. Kalau misalnya teman-teman milih PTN-nya misal di Unpad, tapi saya orang Tasik, ya misalnya aku pengen tesnya di Unsil yang dekat. Nah, bisa kan gitu. Bahkan teman-teman ada perhatian. Sehubungan dengan masa pandemi COVID, ya peserta UTBK harus, nah ada kata-kata harus nih. Nah, ini yang jadi apa ya? Tenangnya teman-teman ya. Harus memilih pusat UTBK terdekat dengan domisili. Oke, ini ada kata-kata harus ya. Jadi sebenarnya ini itu apa ya? Akan menjadikan teman-teman ketika ingin di gelombang 2 teman-teman bakal santai sih, karena ya misalnya ingin yang dekat gitu ya tesnya, tapi ingin gelombang 2 juga. Jadi ya santai aja gitu kan, karena ini dengan domisili. Resiko menjadi tanggung jawab Anda apabila kesalahan pemilihan pusat UTBK menyebabkan Anda tidak diperbolehkan mengikuti UTBK SBMPTN. Tuh kan teman-teman ya. Jika teman-teman tidak mengikuti ini yang kata-kata harus, teman-teman ya ini resikonya menjadi tanggung jawab Anda. Nah, tidak diperbolehkan mengikuti SBMPTN. Nah, mungkin ini penekanannya nanti ketika ada live dari LTMPT. Alur memilih alur memilih pusat UTBK-nya. Anda akan mendapat tampilan halaman dengan kontak berisikan pesan bahwa Anda harus memilih UTBK terdekat dengan domisili Anda saat ini. Tekan tombol ya, saya mengerti, agar Anda dapat memilih pusat UTBK. Nah, tinggal klik aja. Ya, ini kata-katanya tinggal klik. Nah, di sini teman-teman, Anda dapat melihat data diri Anda berupa nama, tempat tanggal lahir, NISN, dan PSN kayak gitulah ya. Nah, ini disensor. Nah, nanti di bagian bawah halaman memilih pusat UTBK gitu ya, dengan tinggal daftar drop down aja. Perlu diperhatikan bahwa Anda harus memilih, ini ditekenin lagi ya, terdekat dengan domisili dimanapun Anda nanti berada ya. Ini untuk menghindari mobilitas ya. Nah, silakan di sini misalnya isi Surakarta lah, boleh lah ya. Nah, tinggal nanti apabila pilihan pusat UTBK Anda sudah sesuai dan benar, maka klik simpan dan lanjutkan ya. Kalau udah klik, tinggal klik aja ya. Nah, sekarang konfirmasi akhir pendaftaran UTBK. Perhatikan petunjuk pengisian konfirmasi akhir pendaftaran UTBK dan alur konfirmasi akhir pendaftaran UTBK. Petunjuk pengisian konfirmasi akhir pendaftaran UTBK. Nah, lagi-lagi konfirmasi akhir pendaftaran UTBK peserta UTBK SBMPTN, pastikan pusat UTBK telah sesuai dan benar. Karena data akan disimpan permanen. Anda tidak dapat mengubah data setelah simpan permanen, ya. Nah, gimana sih? Di sini alur konfirmasi pengisian biodata. Detail pendaftaran UTBK ya, ada nama, tempat tanggal lahir, NPSN, kayak gitulah ya. Oke, udah, tinggal simpan dan lanjutkan. Apabila pusat UTBK Anda masih bisa pengen ganti ya, tinggal ganti aja. Belum simpan permanen ya. Ganti, nah bisa ganti. Kalau sudah benar simpan dan lanjutkan. Kemudian di sini ada kotak konfirmasi. Apakah Anda yakin akan melakukan pendaftaran UTBK sebagai berikut? Pusat UTBK-nya ini, kebutuhan khusus tidak ada, KIPK-nya tidak ada. Nah, gitu ya. Nah, kalau udah ya udah tinggal ya, saya setuju dan yakin akan menyimpan permanen gitu ya. Oke, tinggal setuju aja. Kemudian nanti pendaftaran UTBK sudah berhasil. Nah, kalau udah ada conteng kayak gini ya, centrang gini, teman-teman silahkan untuk ya
untuk pembayaran dong kalau udah beres ya. Bisa teman-teman misalnya pembayaran nanti aja, Kak. Boleh. Kalau mau sekarang langsung boleh gitu ya. Nanti ya untuk pendaftarannya silakan bagi peserta UTBK yang pemegang KIP kuliah tidak perlu membayar ya. Jadi langsung aja tombol ambil kartu ya. Jadi udah bisa. Tapi kalau yang non KIP kuliah, teman-teman harus bayar dulu dengan cara mengunduh slip bayar. Nanti ya mungkin Kak Sugeng akan berikan tutorialnya lah ya. Ini tinggal teman-teman slip bayarnya unduh, kemudian setelah Anda mengunduh slip bayar, maka Anda akan mendapat slip bayar seperti pada gambar berikut. Dan mohon untuk segera membayarkan biaya pendaftaran SBMPTN jangka waktu yang telah ditentukan dengan kode pembayaran yang ada. Nah, awas nih nanti jangan salah ya, ini contoh. Oke, untuk itu nanti konfirmasi kartu tanda peserta. Nah, baik bagi peserta UTBK yang KIP maupun non-KIP, ikutilah langkah berikut ya. Jadi ini untuk semua ya. Pilihan program studi dan portofolio disimpan permanen sebelumnya tetapi tidak dapat memilih kembali program studi karena udah disimpan permanen ya. Pada bagian konfirmasi simpan permanen ya, centang pernyataan ya. Lalu tekan tombol simpan permanen ini yang ini ya. Simpan permanen. Nah, jika teman-teman udah klik ada kotak ini, apakah yakin? Yakin aja ya. Yakinnya tapi ini warna merah ya. Oke, simpan. Lalu cetaklah kartu UTBK dan dibawa saat pelaksanaan ujian berlangsung. Selesai teman-temannya. Nanti setelah teman-teman cetak, nanti muncul contoh kartu peserta dan juga beserta jadwal-jadwalnya. Oke. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Silahkan share ke teman-teman yang lain. Yuk semangat terus, semoga teman-teman bisa masuk PTN yang diinginkan. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.